Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Susi SPSI, Kepala SMP IT Aduha yang berlokasi di Dusun Purwasari, Kecamatan Pelepat Ilir, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi. Pada hari ini, saya akan menyampaikan praktik baik tentang manajemen mutu guru melalui upaya kolaborasi dan sinergi di sekolah yang kami pimpin. Salah satu tantangan terbesar bagi sekolah swasta dalam menjalankan amanah pendidikan adalah guru yang sering berganti karena tidak melanjutkan kontrak kerja. Hal ini membuat setiap tahun selalu saja ada guru yang tidak melanjutkan kontrak kerjanya karena berbagai alasan. Kondisi ini memberikan tantangan bagi kepala sekolah dan pimpinan yang lain bagaimana pergantian guru tidak mempengaruhi suasana belajar, bagaimana anak tetap dapat belajar dengan baik. Anak belajar mengikuti kebijakan dari Kemendikbudristek dan anak tetap belajar dengan semangat tanpa rasa segan karena guru mereka baru. Beberapa hal yang melatar belakangi praktik baik ini adalah, yang pertama, saat ini SMP IT Aduha baru memasuki tahun kelima sejak awal beroperasi tahun 2020-2021. Kondisi kedua, guru mendaftar ke SMP IT Aduha setiap tahunnya sebagian besar atau hampir 90% adalah fresh graduate dari perguruan-perguruan tinggi yang berada di Sumatera dan Jawa, baik dari PTN maupun PTS. Belum punya pengalaman mengajar dan sebagiannya berasal dari jurusan yang bukan pendidikan. Ketiga, setiap tahun sekitar 20% guru tidak melanjutkan kontrak dengan alasan lulus CPNS, menikah sementara suami tidak lagi izin bekerja, ikut suami pindah keluar kota, dan ada yang melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya. Kondisi ini menyebabkan ketidakmerataan kemampuan mengajar di kalangan guru. Guru dengan masa kerja 0 tahun, kemampuan mengajarnya terlihat lebih kaku dibandingkan dengan guru tahun pertama atau tahun kedua. Guru dengan masa kerja 0 tahun ini belum terampil menggunakan media, membuat bahan ajar, dan mengelola kelas. Terkadang ada di antara guru-guru ini yang keluar kelas dengan menangis karena kewalahan ketika mengajar atau tidak disimak anak ketika menyampaikan materi, atau ada anak yang sengaja bertanya dengan niat menguji-uji kemampuan si guru. Sekolah Islam Terpadu adalah model baru dalam urusan pendidikan di Kuamangkuning, tempat SMP IT Aduha berdiri. Sebelumnya sudah banyak sekolah dengan pendekatan agama yang beroperasi, seperti MTS, Madrasah Sanawiyah, ataupun pondok-pondok pesantren Salafiyah. Walaupun bukan yang pertama, sebelumnya sudah berjalan SD IT Aduha, masih dalam satu yayasan juga, butuh usaha yang sangat keras untuk mensosialisasikan sekolah ke tengah-tengah masyarakat. Tidak cukup hanya dengan memasang spanduk dan membagikan brosur, pengelola harus sosialisasi ke berbagai sekolah dasar yang ada di sekitar Dusun Purwosari, bahkan sampai berkeliling dari rumah ke rumah. Sekolah mahal, itu stereotip yang disematkan kepada SMP IT Aduha sehingga hanya cocok untuk anak-anak dengan orang tua kaya saja. Di tengah usaha pemerintah berusaha menggratiskan pendidikan bagi masyarakat, maka keberadaan SMP IT Aduha seakan menjadi anomali. Pengelola kembali meluncurkan kebijakan beasiswa gratis untuk anak-anak yatim. Alhamdulillah, di tahun ajaran pertama, SMP IT Aduha berhasil mengumpulkan siswa sebanyak 22 orang. Pada akhirnya, mutu adalah jawaban dari kondisi ini. Ibarat kata pepatah, ada harga, ada rupa. Maka dengan berusaha terus meningkatkan mutu dan layanan pendidikan, maka sampai di tahun kelima ini, SMP IT Aduha masih menjadi salah satu pilihan utama bagi orang tua dalam memilih sekolah lanjutan pertama bagi putra-putrinya. Bagi sekolah, maka mutu guru menjadi kunci untuk meningkatkan mutu di bidang lainnya. Dari situasi yang sudah digambarkan, maka kami mencari cara bagaimana mutu guru tetap terjaga. Perlu usaha yang terstruktur dan sistematis untuk menyiapkan guru sehingga bisa siap untuk masuk kelas dengan kecakapan yang mumpuni. Pembahasan ini akan kita fokuskan pada workshop guru yang menjadi sentral penjaminan mutu dan kualitas guru.
Kegiatan ini kita namakan dengan workshop kerja guru SMP ITA Duha yang dilaksanakan 1 kali dalam seminggu setiap hari Jumat siang pukul 13.40 sampai pukul 16.00. Bentuk kegiatan dilakukan dalam beberapa hal. Guru diminta menyiapkan RPP atau modul ajar sebelum hari Jumat siang setiap minggunya. Ketika jadwal workshop, setiap guru akan berkelompok dengan sesama guru bidang studi yang sejenis untuk mendiskusikan modul yang sudah dibuat. Setiap orang diminta memberikan masukan dan saran atas modul yang dikerjakan temannya. Di akhir sesi, modul akan dikumpulkan dan dikoreksi oleh wakil kepala sekolah bagian kurikulum. Yang kedua, pembuatan media ajar. Ketika jadwal workshop, guru akan berkelompok dengan teman satu mata pelajaran dan akan berdiskusi dengan rekannya untuk memilih media yang cocok dengan materi yang akan diajarkan di pertemuan berikutnya. Pembuatan media disesuaikan dengan kebutuhan kegiatan pembelajaran seperti peta konsep, lembar kerja siswa, bagan atau poster, serta nyanyian sederhana untuk menghafal poin-poin yang perlu dihafalkan. Tahap selanjutnya, media yang sudah dibuat akan disosialisasikan kepada guru-guru yang lain dan saling memberi masukan untuk materi yang ditampilkan. Yang ketiga, peer teaching. Peer teaching dilakukan dengan 2 model. Model pertama dilakukan di kelompok kecil yang terdiri dari kumpulan guru-guru bidang studi. Contoh, guru IPA akan praktik mengajar di kelompok bidang studi bahasa Indonesia, bagian pembukaan pembelajaran. Atau guru matematika akan melakukan peer teaching di kelompok mata pelajaran IPS untuk bagian penjelasan materi dan seterusnya. Model kedua dilakukan dalam kelompok besar. Salah satu orang diminta tampil untuk mengajar penuh 1 jam pembelajaran selama 40 menit, mulai dari kegiatan pembuka kelas sampai dengan refleksi. Di akhir sesi, audien akan memberikan masukan kepada guru yang praktik pada hari itu. Terakhir, akan ditutup dengan penguatan-penguatan yang dilakukan oleh wakil kepala sekolah bagian kurikulum atau kepala sekolah. Yang keempat, penyegaran materi dan penambahan wawasan. Kegiatan ini dilakukan dengan 2 cara. Ketika dilakukan di jadwal workshop rutin setiap hari Jumat, maka pemateri biasa dari lingkungan sekolah atau dalam lingkup yayasan. Ketika dilakukan di luar jam workshop rutin, biasanya memanfaatkan waktu libur anak, maka pemateri akan didatangkan dari luar sekolah. Bisa dengan mengundang pakar pendidikan di lingkup kabupaten, rekan kepala sekolah, atau pengawas sekolah. Dalam konteks lebih besar, biasanya di workshop awal tahun ajaran atau semester, kita akan mengundang pemateri provinsi. Kelima, supervisi terpadu. Supervisi dilakukan dengan cara observasi langsung guru mengajar di kelas selama 2 jam pembelajaran. Di akhir kegiatan, guru diajak untuk berdiskusi dengan beberapa cara, mulai dari guru berefleksi sendiri tentang kegiatan yang dia lakukan, memberikan pertanyaan pemantik, dan memberikan masukan dan saran atas kegiatan mengajarnya pada jam tersebut. Supervisi terpadu dilakukan oleh kepala sekolah dan wakil kepala bagian kurikulum. Hal yang bisa didapat dari praktik baik ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, administrasi pembelajaran guru, khususnya modul ajar, betul-betul bisa digunakan di kelas, bukan sekedar pemenuhan kewajiban untuk disetor kepada wakil kurikulum atau untuk diperlihatkan kepada pengawas saja. Kedua, media pembelajaran guru jadi lebih bervariasi, beragam, dan tepat guna. Jenis media yang sudah dikerjakan guru terdiri dari poster-poster pembelajaran, video pembelajaran digital, materi-materi ajar dalam bentuk PPT, dan nyanyian untuk membantu siswa menghafal poin-poin pembelajaran yang butuh untuk dihafal. Ketiga, guru terlihat lebih siap untuk masuk kelas. Tidak ada lagi guru yang ketika masuk kelas untuk mengajar hanya membawa buku paket saja. Kegiatan pembelajaran berjalan lebih bersemangat karena metode pembelajaran yang menarik dan tidak ceramah sepanjang jam pembelajaran. Keempat, prestasi belajar anak juga meningkat baik secara akademik maupun non-akademik. Untuk pencapaian hasil belajar, nilai rata-rata kelas cukup jauh di atas KKM dan setiap tahun anak selalu ikut olimpiade yang diadakan pemerintah maupun lembaga swasta. Prestasi paling tinggi yang pernah diraih siswa SMP ITA Duha adalah lolos ke finalis tingkat nasional untuk Olimpiade Penelitian Siswa Nasional OPSI 2023, juara 2 Nasional Konten Web Literasi tahun 2022, dan masuk 5 besar Festival Seni dan Sastra FSL 3N tingkat Provinsi Jambi bidang ilustrasi dan menulis cerita tahun 2025.